Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama PPRO atau PP Properti Tbk. Perlu kami sampaikan bahwa insight ini tidak ada maksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham PPRO. Kami hanya akan memberi paparan mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia untuk menambah khazanah pengetahuan kita. Yang kebetulan PPRO ini adalah sebuah emiten yang di-request oleh salah satu pemirsa kami di Cara Kaya ID. Dan PPRO atau PP Properti Tbk didirikan tanggal 12 Desember 2013. Kantor pusat PPRO beralamat di Plaza PP, Gedung Wisma Subianto, lantai 2, Jalan Letnan Jenderal TB Simatupang, nomor 57, Pasar Rebo, Jakarta. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PPRO adalah bergerak dalam jasa, pembangunan, perdagangan, dan kegiatan utama PP Properti adalah melakukan pengembangan properti seperti apartemen, hotel, perkantoran, mal, pusat perdagangan, dan perumahan untuk dijual dan disewakan. PP Properti telah mengembangkan sekitar 31 proyek pada ketiga tipe pengembangan yang terdiri dari 20 proyek residensial, 8 proyek komersial, dan 3 proyek hospitality. Beberapa proyek-proyek PP Properti Tbk meliputi antara lain apartemen Patria Park Jakarta, perumahan karyawan Perum Otorita Jatiluhur Purwakarta, perumahan Permata Puri 1 sampai 4 Cibubur, Taman Gria Permata di Bali, perumahan Permata Puri Laguna Cibubur, FX Residen Jakarta, apartemen Paladin Jakarta, apartemen Pavilion Permata 1 dan 2 di Surabaya, Grand Kemala Lagoon di Bekasi, The Ayoma Apartemen Serpong, Gunung Putri Square, Payon Amarta Semarang, Amarta View Semarang, The Alton Semarang, Grand Sungkono Lagoon di Surabaya, Grand Dharma Husada Lagoon di Surabaya, Ruko Bumi Kopo Kencana 1 dan 2 di Bandung, Geraha Bukopin di Surabaya, Mall Serang Banten, Ruko Sungkono Business Park Surabaya, Mall Kasa City Surabaya, Balkoni Mall Balikpapan, Grand Sleepy Tower Jakarta, Park Hotel Jakarta, Prime Park Hotel Bandung, dan Swiss Bell Hotel Balikpapan. Dan kalau kita lihat, sebetulnya PPRO ini juga memiliki beberapa anak usaha, diantaranya PT Gitanusa Sarana Niaga yang beralamat di Surabaya, mulai beroperasi secara komersial tahun 1996, yang beroperasi di bidang pengembangan dan pengelolaan properti dan realty. Kemudian PT Hasta Kreasi Mandiri yang berlokasi di Balikpapan, mulai operasi komersial sejak tahun 1995, juga bergerak di bidang pengembangan dan pengelolaan properti serta hotel. Kemudian Wisma 100 Sejahtera, pengembangan dan properti ada di Jakarta, dan PT Properti Jababeka Residen yang ada di Bekasi. Dan memang kalau kita lihat dari harga saham PPRO yang mati di angka 50, PPRO ini memiliki price earning ratio 30 dan market capital atau nilai pasar sebesar 3,08 triliun. Dan kalau kita lihat, PPRO sendiri adalah sebuah perusahaan yang baru melantai di pasar modal Indonesia, yaitu baru mulai 19 Mei 2015. Dengan pemilik saham utamanya adalah PT PP Persero Tbk sebesar 64,95%. Kemudian PT Asuransi Jiwasraya 8,51%. PT Asabri Persero Dapen Polri 5,33%. Dan masyarakat sebesar 21,21%. Komisaris utamanya adalah Bapak Agus Purbianto dan direktur utamanya adalah Sinurlinda Agustina.
Dan kalau kita lihat earning per share-nya tahun 2020 mengalami penurunan cukup drastis, hanya 2. Dan kalau kita lihat sales-nya adalah 772,47 miliar, asetnya 18,57 miliar, liability-nya adalah 13,81 triliun, dan ekuitasnya hanya 4,24 triliun, dan net profit-nya adalah 51,38 miliar. Book value per share dari PPRO ini adalah 69, sehingga price to book value ratio-nya memang masih di bawah 1, 0,73, tapi karena earning-nya sangat kecil, maka PPRO hanya mempunyai price earning ratio 30,01. Kemudian kalau kita lihat dari segi profitabilitasnya atau profitability-nya, net profit margin dari PPRO hanya 6,65%, return on equity-nya 2,42%, return on asset-nya 0,56%, dan debt equity ratio-nya adalah 325,5%. Jadi kalau kita lihat price earning ratio dari PPRO yang besar, tapi price to book value-nya kecil untuk valuasi, sedangkan untuk profitability-nya cukup kecil, baik net profit margin-nya maupun ROE-nya, sedangkan rasio utangnya 325% adalah sangat besar. Dan salah satu keunggulan dari PPRO adalah sejak tahun 2016 sampai 2020 rutin selalu membagikan dividen. Jadi PPRO adalah sebuah perusahaan yang rutin terus membagikan dividen. Dan kalau kita lihat memang PPRO sendiri harga tertingginya selama 1 tahun terakhir atau year to date adalah 69, dan harga tertinggi PPRO selama 5 tahun terakhir adalah 372. Dan investor asing dalam 1 bulan terakhir tercatat melakukan aksi jual bersih sebesar 2,34 miliar, dan dari awal tahun sampai saat ini melakukan aksi jual bersih sebesar 53,05 miliar rupiah. Memang kalau kita lihat dibandingkan harganya dulu yang tertingginya sampai 372, tapi dan year to date-nya pernah tertinggi sampai 69, mungkin banyak yang berharap bagaimana PPRO ini bisa kembali keluar dari angka 50-nya. Yang perlu kita perhatikan adalah memang keunggulannya adalah rutin selalu membagikan dividen. Kekurangannya adalah earning per share-nya yang begitu kecil. Apalagi kita tahu sektor properti sedang dalam tekanan cukup berat dalam proses terjadinya COVID-19 ini. Walaupun konon sektor properti akan kembali bangkit dengan adanya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Yang menjadi juga perlu dijadikan catatan adalah di dalam profil kepemilikannya adalah kepemilikan dari asuransi Jiwasraya dan PT Asabri yang perlu tentunya diperhatikan. Demikianlah analisa kami mengenai PPRO. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id.